Menjadi PNS adalah sebuah kebanggaan. Tidak setiap orang bisa menjadi PNS. Tidak setiap orang juga bisa menjalankan tugas sebagai PNS dengan baik. Oleh karena itu, nilai-nilai dasar profesi PNS seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi harus benar-benar dilaksanakan di dalam pekerjaan sehari-hari. Berikut ada beberapa contoh implementasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang akan ditampilkan oleh kelompok 1A Angkatan 46 dengan nama Emi Ferianti sebagai ketua kelompok dengan anggota Eriana Siregar, Ernalenta Angelia Pasaribu, dan Ewi Melisa Borubarus. Selamat menyaksikan. Andi, kenapa pengerjaan tugas kamu seperti ini? Ini tidak ada yang benar. Semuanya salah. Makanya lain kali itu didengar ibunya ngomong apa. Dipikir pakai otak, jangan main-main saja selalu. Kamu ini sudah nakal, mencontek saja, mengerjakan tugas seperti ini tidak bisa. Nol nilai kamu. Bagaimana kamu ini? Malu saya sebagai guru yang mengajar kamu. Tidak ada yang benar semuanya. Lain kali itu dilihat bagaimana cara pengerjaannya. Malu saya. Andi, ini kan bisa dilihat bagaimana cara pengerjaannya. Nah, yang pertama itu kamu sesuaikan dulu langkah-langkah prosedurnya. Apakah sudah sesuai dengan yang ada kita pelajari kemarin? Dilihat lagi buku paketnya, dilihat lagi materi yang kemarin kita bahas. Nah, kamu cocokkan apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, kamu tinggal memperbaiki. Di mana letak yang tidak sesuai, tinggal kamu sesuaikan saja kembali. Nah, ini sudah ibu kirim kembali tugas yang kamu kerjakan. Sudah ibu koreksi, sudah ibu tambahi, dan sudah ibu berikan keterangan apa yang harus kamu perbaiki. Jadi nanti kamu kerjakan kembali mengenai tugas tersebut, lalu kamu kirimkan kembali sama ibu ya nak ya. Dan nanti ibu koreksi kembali apa yang sudah kamu kerjakan. Bisa ya? Nilai-nilai akuntabilitas harus dimiliki oleh seorang ASN, terutama untuk saya sebagai seorang guru. Nilai-nilai akuntabilitas harus saya terapkan ketika melakukan kegiatan belajar mengajar, seperti bertanggung jawab, melaksanakan pembelajaran dengan baik, sehingga nilai-nilai pembelajaran dapat dimiliki oleh peserta didik. Dengan tidak membentak peserta didik, dengan memberikan ataupun mentransformasikan ilmu secara baik dan benar, maka itu sudah merupakan menerapkan nilai-nilai dari akuntabilitas. Nasionalisme. Nilai-nilai dasar nasionalisme terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari nasionalisme adalah 1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, dalam bekerja juga harus menanamkan bahwa bekerja adalah ibadah dan harus dilaksanakan berdasarkan sikap dan takut akan Tuhan. Yang kedua adalah menerapkan nilai kemanusiaan dan sikap tolong-menolong antar rekan kerja dan sikap saling berbagi. Yang ketiga adalah mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Yang keempat adalah jika ingin mengambil keputusan harus dengan musyawarah dan mufakat. Seorang ASN yang profesional dalam menyampaikan pendapat harus memperhatikan etika dan sopan santun. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai kerakyatan. Yang kelima adalah seorang pemimpin harus mampu memimpin bawahan dengan adil. Salah satunya dengan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan, tupoksi, dan sasaran kinerja pegawai.
Salah satu dasar nilai ASN ialah etika publik. Perilaku etika publik yang bisa diimplementasikan ialah dengan jujur. Misalnya, dengan mengisi nilai rapor siswa tanpa adanya memanipulasi nilai, yakni dengan mengisi nilai siswa sesuai dengan hasil ujian dan nilai kesehariannya di sekolah. Salah satu nilai dasar etika publik lainnya ialah dengan menjalankan tugas secara profesional dengan tidak berpihak. Yang saya implementasikan sebagai seorang guru yaitu dengan mengajar secara profesional dan memperlakukan anak didik dengan sama dan setara serta tidak pilih kasih. Salah satu nilai dasar etika publik lainnya ialah dengan menjalankan tugas secara profesional dengan tidak berpihak. Yang saya implementasikan sebagai seorang guru yaitu dengan mengajar secara profesional dan memperlakukan anak didik dengan sama dan setara serta tidak pilih kasih. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain. Mutu dapat dibuktikan atau dapat diartikan dengan nilai terbaik dari suatu sikap, tindakan, jasa, maupun barang. Maka komitmen mutu adalah suatu pembuktian kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan dengan tujuan kepuasan atas pelayanan itu sendiri. Lalu, apa hubungan antara komitmen mutu dengan potensi kita sebagai aparatur sipil negara? Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 terdapat 3 fungsi pokok sebagai ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Maka, sebagai ASN, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional, namun juga tetap santun. Ada 4 hal kunci sebagai patokan dalam pelayanan komitmen mutu. Yang pertama adalah efektif, yang kedua adalah efisien, yang ketiga adalah kreatif, dan yang keempat adalah inovatif. Dari keempat kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Efektif dapat diartikan mampu menyelesaikan sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya, yang kedua adalah efisien. Efisien dapat diartikan mampu menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan cepat dan juga dengan biaya yang murah. Dan yang ketiga adalah kreatif. Kreatif dapat diartikan bahwa seorang ASN mampu memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang maksimal, walaupun dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Serta poin yang keempat adalah inovasi. Dapat diartikan sebagai seorang ASN harus mau dan mampu untuk menciptakan terobosan yang baru, bertujuan untuk mempermudah pelayanan dan memberikan hasil yang terbaik kepada masyarakat. Kondisi pandemi seperti sekarang ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk menurunkan produktivitas kita dalam bekerja. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berdamai dengan keadaan. COVID-19 harus kita jadikan sebagai sparring partner dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita berkolaborasi antara bidang dalam rangka meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam menjelaskan aktivitas kita sebagai ASN. Terdapat 5 poin yang harus kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama, bekerja ikhlas. Yang kedua, bekerja cerdas. Yang ketiga, bekerja keras. Yang keempat, bekerja tuntas. Dan yang kelima adalah bekerja mawas. Kemudian, sebagai seorang aparatur sipil negara, ada 10 poin yang menjadi nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, nyata atau berwujud. Yang kedua, nilai kehandalan. Yang ketiga, nilai cepat tanggap. Yang keempat,
nilai kompetensi. Yang kelima, nilai kemudahan. Yang keenam, nilai keramahan. Yang ketujuh, nilai komunikasi. Yang kedelapan, nilai keamanan. Yang kesembilan, nilai kepercayaan. Dan yang kesepuluh adalah nilai memahami. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi komitmen mutu. Semoga kita sehat selalu dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi pada unit organisasi atau instansi, salah satu contohnya yaitu menolak gratifikasi. Yang kedua, disiplin, memakai helm, masker, dan yang ketiga adalah peduli terhadap sesama.